Kemudian jamaah sekalian, kita teruskan kajian yang kemarin. Kita kemarin sedikit telah membahas mengenai masalah ghusl, masalah mandi wajib. Jadi kemarin yang menyebabkan mandi itu ada dua, ya Pak ya. Satu dikhususkan, satu pertama berlaku kepada dua jenis manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan yang kedua dikhususkan hanya untuk kaum wanita. Adapun yang umum, maksudnya bukan umum, berlaku kepada laki-laki dan wanita, itu ada berapa Pak? Ada 3. Yang pertama apa? Idkhal, masuknya kemaluan. Jadi apa? Iltiqa'il khitanain, bertemunya dua alat kemaluan. Jadi ketika seorang suami dengan istrinya telah menemukan, ya kan, dua alat kelaminnya itu bertemu, ketika batasannya telah tenggelam, mau dia keluar mani atau tidak, maka wajib dua-duanya untuk mandi junub. Paham ya? Itu. Kemudian yang kedua adalah khurujul mani, keluar mani. Nah, itu juga berlaku kepada kaum akhwat, kepada kaum wanita, Pak. Jadi ketika keluar mani, mau keluarnya itu karena disengaja atau tidak disengaja, maka setelahnya wajib mandi besar, yaitu mandi junub. Dan yang ketiga adalah mati, paham ya? Meninggal dunia. Mau dia laki-laki, mau dia wanita, maka wajib dimandikan. Karena mandi sendiri nanti lari yang lain, Pak. Masya Allah. Ya. Kemudian hadirin mulia, yang selanjutnya dikhususkan kepada kaum wanita. Kapan? Ketika darah haidnya telah berhenti, Pak ya. Ketika haidnya telah berhenti, maka si wanita tadi wajib untuk segera mandi. Jangan ditunda, Pak. Ya Pak ya. Apalagi sudah masuk waktu sholat, ya Pak ya. Jadi sekarang muncul pertanyaan, Pak. Kadang lupa, takut. Misalnya contoh, istri kita ini berhenti haidnya di dalam waktu subuh, paham Pak ya? Kemudian belum mandi, ya kan? Kemudian dia niat, jadi mandinya itu pas adzan, paham Pak? Pas adzan Allahu Akbar baru mandi dia. Mau mandi untuk apa? Untuk sholat. Tapi setelah dia berhenti itu, ya Pak ya, berhenti betul. Dia sudah niat. Kemudian niat puasa. Maka bagaimana puasanya? Puasanya sah. Paham ya? Puasanya sah. Nah, ini bisa berlaku Pak kapan-kapan kepada siapa saja wanita. Misalnya dia haid Pak ya. Nggak taunya berhentinya itu sebelum subuh. Misal katakan jam 3 lah katakan. Ya kan? Tapi dia nunggu waktu karena mungkin dingin ataupun malas atau apalah pokoknya. Kita nggak membahas hukumnya Pak ya, tapi pertanyaan muncul. Kemudian setelah adzan, setelah masuk subuh, bahkan seandainya dia mandinya itu jam 5 Pak ya. Kan subuh itu kurang lebih jam 4:30 lewat 10 Pak ya, kurang lebih. Mandi jam 5 atau 5:30 masih masuk subuh. Ya kan? Bagaimana hukum ketika dia puasa? Pertanyaannya kapan dia niat? Paham ya? Nah, ketika niatnya itu sudah berhenti, pertamanya syaratnya darahnya sudah berhenti, Pak ya. Kemudian sebelum masuk waktu sholat subuh. Nah, ketika itu maka puasanya dihitung puasa. Paham ya? Walaupun belum mandi. Lain halnya dengan kemarin, ketika istrinya berhenti darah haidnya, belum mandi, dipakai, paham ya? Maka hukumnya haram, paham ya? Maka hukumnya haram. Jadi harus mandi dulu si istri, walaupun sudah darah haidnya berhenti. Ya mandi Pak, bukan cukup dibasuh, tetapi harus mandi baru boleh. Jadi kalau belum mandi, walaupun sudah berhenti darah haidnya, maka hukumnya adalah haram. Jadi pertama hadirin rahimakumullah, yang mewajibkan wanita tadi mandi wajib, pertama adalah berhentinya darah haid. Kemudian yang kedua adalah berhentinya darah nifas. Walaupun hadirin yang mulia yang dikeluarkan itu keguguran, paham ya? Misalnya katakan dia ini ya keguguran, baru umur
rahim bayinya baru umur 4 bulan keluar, ya segumpal daging Nah, walaupun belum jabang bayi, maka hukumnya harus mandi wajib. Kapan? Ketika dia berhenti dari darah nifasnya. Nah, dan yang ketiga adalah guslul wiladah, mandi setelah melahirkan. Paham ya? Jadi ketika seorang wanita tadi telah melahirkan, baik lahirnya itu berupa bayi yang sempurna ataupun seperti tadi gumpalan daging saja, maka setelah dia dalam keadaan fresh maka dikala tadi dia mau mandi, maka harus diniatkan mandi besar. Tapi bukan berarti darah yang berjalan bukan berarti menyebabkan dia boleh sholat. Kenapa? Kita lihat dulu darah itu masih keluar enggak, paham Pak? Namanya darah nifas. Jadi lain mandi wiladah, guslul wiladah dengan mandi ba'da nifas. Nah, itu beda. Nah, kalau mandi setelah nifas itu ya tunggu darah nifasnya berhenti, paham ya? Setelah berhenti baru dia mandi. Nah, tetapi mandi wiladah itu artinya mandi karena melahirkan ataupun karena mengeluarkan darah. Darah ini maksudnya darah nutfah. Darah daripada bayi tadi, gumpalan tadi. Nah, setelah dia mengeluarkan walaupun tidak berupa bayi, maka dia harus mandi. Nah, jadi ada 3 Pak ya, bisa dipahami. Kemudian hadirin rahimakumullah, nah di sini ada pembahasan khususnya kepada kaum laki-laki. Masalah kuluf. Nah, kemarin sudah tapi kami ulangi lagi. Kuluf ini yang dipotong Pak kalau orang sunat. Nah, seandainya si fulan itu belum sunat. Nah, ini bagaimana? Ketika dia berhadas besar, apakah di bawahnya itu, Pak ya? Kan harus diginiin Pak ya. Di bawahnya itu harus dibasuh ketika sedang mandi. Apakah hukumnya wajib ataupun sunnah ataupun bagaimana? Maka hadirin rahimakumullah, wa amma mas'alatul ghusl al-aqlaf ay ghuslu ma tahta al-jildati al-qafla allati tuqta' 'inda al-khitan yajibu isalul ma', maka wajib Pak menyampaikan air ke bawah kulub itu Pak. Paham ya? Sampai berarti dianya harus diginikan Pak ya. Nah, ini khusus kepada orang yang belum sunat. Nah, di apa ini Pak nih? Disoekin. Pokoknya diginikan itu. Nah, itu harus. Nah, seandainya hadirin yang mulia dia mengalami uzur, misalnya Pak ya, dia punya sakit, digesrek sedikit saja sakit, paham ya? Nah, misalnya kan bisa dibuat misal kan. Nah, ini bagaimana? Artinya wa in ta'adzara wusulul ma'i ilaiha shalla. Nah, jika sampainya air kepada bawah itu, bawah kulub tadi itu uzurnya dalam pandangan syariat Pak. Kemudian dia sholat, maka dia dihukumin seperti kafaqidil tahurain, maka seperti orang yang masih bersama dengannya 2 hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, paham ya? Maka wajib bagi dia dikala pokoknya sudah sehat mengqadha, paham ya? Mengulangi sholatnya. Nah, jadi hitungannya gampangnya dia itu seperti orang yang sholat li hurmati waqti, paham ya? Kita sudah sedikit membahas beberapa masa yang lalu. Makanya kalau yang belum sunat Pak, mungkin seandainya ada di antara kita Pak ya, yang belum sunat, masya Allah, ya kan. Nah, jadi ketika kita mandi itu harus di ini Pak ya, dirobek kata masnya tadi, masya Allah. Kalau tidak maka dihukumi seperti mandinya tidak sah. Nah, seandainya uzur, maka sholatnya tidak sah. Maksudnya dihitung seperti orang yang sholat li hurmati waqti. Maka ketika bapak sudah tidak sakit lagi, maka harus disempurnakan, mandi lagi, kemudian diulangin sholatnya. Ketika masih di waktu, maka sholatnya sholat ada. Ketika sudah di luar waktunya, maka namanya sholat qadha. Nah, sekarang bagaimana seandainya yang dibasuh itu, sesuatu yang dibasuh ini yang memilikinya orang yang sudah mati? Misalnya katakanlah dia ini mu'alaf ya, baru sehari, kan belum sunat nih Pak umumnya, mati, ya kan? Nah, kita yang mandiin, maka wajib bagi
bagi ghusil orang yang memandikan untuk membasuh Pak sesuatu yang di bawah kulupnya. Seandainya tidak bisa dibasuh mungkin, ya kan, karena sesuatu hal, maka hukumnya tidak boleh disolatin. Masya Allah. Paham ya? Ini menurut pendapat Imam Romli. Fala yusalla alaihi, maka jangan disolatkan lahu alaihi atasnya. Inda Romli, menurut pandangan Imam Romli. Wa adapun menurut pendapat Ibnu Hajar Al Asqalani, maka karena udzur tadi Pak, maka ditayamumin, kemudian disolatkan. Jadi udzurnya mungkin apa kan? Ya nggak tahu udzurnya. Pokoknya udzur Pak ya. Mungkin apa namanya, kan kita mau gini kan, kata orang keluarganya jangan Pak, jangan. Nah mungkin kan ribut sama keluarga mungkin kan, maka ditayamumin. Nah kemudian baru disolatkan. Namun pendapat yang kuat adalah pendapat yang harus disampaikan air itu ke di bawah kulupnya tadi. Sunanul ghusl, jadi beberapa kesunahan mandi di sini disebutkan ada 18 Pak. Jadi sunnah mandi itu ada 18. Yang pertama apa hadirin rahimakumullah? Yang pertama adalah at-tasmiyah, yaitu mengawali dengan membaca tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi minimalnya itu baca bismillah ya Pak ya. Kalau sempurnanya adalah bismillahirrahmanirrahim. Nah kalau kita posisinya di kamar mandi, jangan dilafadzkan, tetapi kita ucapkan dalam hati. Paham ya? Kemudian yang kedua hadirin rahimakumullah adalah as-siwaku, yaitu bersiwakan. Kemudian yang ketiga adalah al-qiyamu, berdiri mandinya itu Pak. Jadi berdiri, mandi dengan berdiri itu salah satunya adalah sunnah. Baik mandi sunnah, baik mandi litabarrud supaya seger, fresh badannya, ataupun mandi karena junub, maka disunahkan berdiri. Kemudian selanjutnya adalah istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Nah, kita lihat kiblatnya mana, misalnya sini, ya udah ngadap sini kita. Kemudian selanjutnya adalah ghuslul kaffain, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini termasuk sunnah ghusl Pak ya. Kemudian selanjutnya yang keenam al-mudmadatu wal istinsyaq, yaitu kumur-kumur Pak. Kalau kita sedang berpuasa, kebetulan pas siangnya mimpi basah Pak ya, maka jangan mubalaghah. Jadi mudmadah, kumur-kumur, disunahkan juga mubalaghah. Apa itu? Mubalaghah itu berlebih-lebihan. Sampai seperti itu Pak, sampai bunyi. Nah, itu sunnahnya kumur-kumur. Tetapi ketika kita sedang berpuasa, maka mubalaghahnya dimakruhkan. Nah, jadi sekedar saja kumur-kumur. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kenapa? Kan dikhawatirkan berlebih-lebihannya itu menyebabkan air itu tertelan, sehingga puasanya jadi batal. Kemudian istinsyaq, mengambil air kemudian dihirup ya ke dalam hidung. Itu salah satu kata guru kami, kalau istiqomah yang punya penyakit polip ya, insyaallah biiznillah akan disembuhkan oleh Allah. Tapi syaratnya istiqomah. Memang awal-awalnya mungkin pening Pak ya, sampai sini kemudian pilek dan lain-lain. Tetapi insyaallah setelahnya itu banyak manfaatnya. Bahkan kata salah satu medis, itu salah satu pencegahan kena stroke Pak. Jadi kalau kita niat ya kan nggak mau kena stroke, salah satu doa nggak kena stroke. Nah ini salah satu kaifiatnya, caranya, cara sunnah. Jadi kalau kita wudhu itu istinsyaq Pak. Jadi ngambil airnya jangan jangan sekedar ginar gini Pak. Kan kita kan sering kan, ya kan? Tapi langsung, itu seperti itu. Itu sunnah. Nah ini sunnah di sini adalah sunnah, kebetulan pembahasannya adalah sunnah sebelum mandi. Kemudian selanjutnya adalah ayyabul, yaitu buang air, kencing, qoblal ghusli, sebelum mandi. In kana min khurujil mani, jika berhadasnya itu disebabkan keluarnya mani. Paham ya? Liyakhruja ma baqiya minal mani al-mawjud fi qasbatil dzakar, supaya apa? Supaya keluar sisa-sisa dari mani yang ada dari selang ini Pak. Dari sini. Walau lam yabul, seandainya orang tadi tidak mandi, thumma iktasala, kemudian dia mandi besar, fa ghusluhu sahihun, maka mandinya sahih, maka mandinya sah.
Walakin tetapi laubala seandainya dia kencing fima ba'd setelahnya, misalnya setelah mandi dia kencing, Pak. Wa kharaja ma'al baul, kemudian keluarlah bersama kencing tadi al-maniyu, yaitu mani al-maujud yang sisa itu, Pak. Keluar fi qasbatir dzakar, dari selangnya dzakar itu, wajib alaihil ghusl maratan ukhra, maka wajib untuknya mandi yang kedua. Masya Allah. Oh ya. Nah, makanya salah satu hikmahnya disunnahkan khususnya yang disebabkan keluarnya mani. Lain halnya belum keluar, Pak ya, baru nyelup adzan, Masya Allah, ya kan, Allahu Akbar, adzan itu kan nggak ada maninya kan, baru bergejolak, Pak, Masya Allah. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian selanjutnya adalah izalatul qadar, yaitu membersihkan kotoran sebelum mandi. Mungkin di situ ada madhi, ada kencing, kalau wanita ada darah, ya, dan lain-lain. Nah, itu dibersihkan dulu sebelum mandi. Itu adalah sunnah. Kemudian wudu. Kemudian mengambil wudu qablahu, sebelum mandi, au ba'dah, ataupun setelahnya, au athna, ataupun di tengah-tengah mandi. Kemudian selanjutnya yang 10 adalah ta'ahudul ma'atif, yaitu memperhatikan lekak-lekuk badan, Pak. Ai al-amakinul lati yukhsha adamul wusulil ma'i ilaiha, yaitu tempat-tempat yang dikhawatirkan air itu tidak sampai kepadanya. Maka itu diperhatikan lekukan badan. Nah, ini memperhatikannya termasuk sunnah Nabi Muhammad SAW. Kemudian takhlilu syar, yaitu mencela-cela rambut, apalagi yang rambutnya panjang, dicela-cela, kemudian janggut, seperti itu. Kemudian dalku, yaitu menggosok-gosok, Pak ya, menggosok-gosok badan ini. Salah satu hikmahnya itu merontokkan daki, Pak ya, Masya Allah. Kemudian at-tayamun, yaitu mendahulukan yang kanan. Bukan tayamum ya, tayamun, yaitu mendahulukan yang kanan. Kemudian at-tatslits, yaitu mengulang-ulang sampai 3 kali. Semua, Pak ya. Ketika tadi istinsyak, ini menghirup air ke hidung 3 kali, kumur-kumur 3 kali, siwakan, pokoknya semuanya itu bilangannya 3 kali, at-tatslits. Kemudian al-mualat, yaitu berurutan, Pak. Kemudian ayak tasilal masturul aurat, kemudian membasuh batasan aurat. Jadi, Pak, disunahkan ketika kita sedang mandi di kamar mandi itu tutup aurat, paham ya? Yaitu pakai basahan. Nah, minimalnya pakai CD, Pak. Pakai CD, celana dalam. Jadi ketika kita sedang posisinya dalam khalwat, dalam keadaan sunyi, maka aurat kita hanya ini saja dan ini yang wajib ditutup. Maka pakai CD cukup. Tapi lebihnya lebih bagus pakai pakai celana segini, Pak ya. Nah, kalau tidak pakai basahan hukumnya makruh. Paham ya? Hukumnya apa? Makruh. Nah, dijelaskan di dalam banyak kitab, khususnya kitab-kitab tasawuf. Maka kalau kita mau jadi walinya Allah, tinggalkan yang makruh. Semua yang makruh, Pak. Salah satunya mandi telanjang. Paham ya? Jadi mandi telanjang. Tapi kalau di tempat keramaian haram, Pak ya. Masya Allah. Ada sebagian tempat, betul, Pak. Sebagian tempat. Ini, Pak, nonton, Pak. Sebagian tempat pemandian itu mandinya telanjang semua, Pak. Bahkan kita sendiri yang pakai basahan. Nah, itu hukumnya bukan makruh lagi, haram. Paham ya? Jadi, batasan kalau sudah kita ketemu sama orang, aurat laki-laki dengan laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut. Paham ya? Jadi kalau kita misalkan mandi di tempat keramaian kayak di kali atau di mana, itu minimalnya auratnya bukan segini, Pak. Bukan pakai celana pendek tapi harus tutup segini. Paham ya? Nah, ini orang yang nonton sama yang menontonkan dua-duanya dapat dosa. Paham ya? Jadi seperti itu. Bapak juga dapat dosa, yang nontonin, orang yang lihat pun melihat dapat dosa. Nanti kumpul di neraka bareng-bareng. Masya Allah.
Kemudian hadirin rahimakumullah, alla yanqusal ma'uhu 'anil sha'. Maksudnya apa? Jangan berlebih-lebih dalam penggunaan air. Walaupun alhamdulillah airnya itu 24 jam keluar, kan ada sebagian tempat Pak ya. Airnya mudah kayak di Prengsewu. Mudah airnya. Keluar sendiri tanpa pakai sanyo. Kemudian ayaktasila fi mahal, kemudian mandi di tempat la yanaluhu fihi rashash, yang mana di situ dikemungkinkan tidak sampai cipratan. Nah, kan kadang-kadang ada sebagian tempat mandi, kita mandi di situ, cipratan mana gitu kan dari orang apa itu nyiprat ke kita, maka kita disuruh dicari tempat yang lain. Itu salah satu adalah sunnahnya mandi. Ada yang ditanyakan Pak, silakan. Monggo Pak. Kalau kita mandi terus itu wudhu di pancuran gitu, tapi di dalamnya ada WC, jadi ketika ini ada pertanyaan intinya bagaimana wudhu di dalam toilet gitu kan. Nah, ini hukumnya adalah makruh Pak. Jadi kita kalau mau, tadi kan salah satu sunnah mandi, sunnah wudhu itu boleh diawalkan ketika sedang ataupun akhir. Nah, kalau kita wudhunya akhir Pak ya, wudhunya akhir artinya sudah mandi baru wudhu, itu niatnya jangan niat menghilangkan hadas. Paham Pak? Karena dengan Bapak tadi niat menghilangkan hadas besar, maka dengan sendirinya hadas kecil pun hilang. Jadi niatnya adalah nawaitu wudu'a sunnatan. Jadi ngalap sunnah. Tetapi ketika Bapak setelah niat niat mandi besar, kemudian Bapak melakukan sesuatu yang membatalkan wudhu, salah satunya mungkin kencing lagi ya. Kan kadang-kadang kan gitu, apalagi orang yang sering netes. Di tengah-tengah itu netes kan, kencing lah intinya. Maka itu dengan sendirinya, walaupun dengan diawali dengan niat tadi, kemudian hadas kecil pun hilang karena dia kencing lagi, maka berhadas kecil. Tapi nggak harus niat mandi besar lagi. Maka nanti wudunya itu niatnya adalah menghilangkan hadas kecil. Nawaitu wudu'a li raf'il hadathi asghari lillahi ta'ala. Jadi seperti itu. Nah, jadi kita kondisikan saja. Nah, kalau kita mau wudu sebelum mandi, maka niatnya sunnah juga Pak. Misalkan contoh kita karena menghindari daripada mandi di WC adalah alhamdulillah sebagian rumah ada disiapin tempat wudunya kan. Maka kita wudu di luar WC. Maka niatnya adalah sebelum mandi kan, maka niatnya adalah sunnah. Nah, bukan niat menghilangkan hadas besar. Nah, ataupun seandainya mau niat menghilangkan hadas besar, boleh Pak. Boleh. Misalkan Bapak, karena apa? Karena syarat, bukan syarat, karena rukun daripada mandi besar. Kemarin kita sudah bahas itu 2. Yang pertama apa? Yaitu niat. Jadi ketika Bapak membasuh gitu kan, membasuh muka tadi kan, langsung niat nawaitu wudu'a li raf'il hadatsil akbari. Nah, udah dihitung tuh. Ya. Tinggal nanti disempurnakan di dalam WC. Masuk basuh kakinya sempurna, rambutnya dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, kalau dipaksakan juga kita wudu ya kan, baik di awal, di tengah ataupun di akhir di dalam WC ataupun dalam keadaan tidak berhadas. Ya kan? Maka hukumnya adalah makruh. Makruh di dalam WC. Jadi seperti itu. Tetapi ketika misalnya muncul pertanyaan, ketika bertumburan makruh dengan haram, contoh ada sebagian tempat wudu wanita itu bercampur dengan tempat lelaki, sehingga nanti seandainya dipaksain juga istri kita atau siapa kita wudu di situ, maka bercampur, ya kan? Kadang-kadang kan kayak di airport, maka dipaksakan ibu tadi wudu di WC, maka bertumbur haram dengan makruh, maka lebih baik didahulukan adalah makruh. Paham ya? Karena ada tuh sebagian tempat kayak di mana di airport di pom bensin Pak ya. Wudu kan sebagian ibu-ibu tuh kalau wudu kan pas lagi giliran rambut Pak ya, jilbabnya dibuka, kelihatan lah auratnya kan. Maka lebih baik dia wudu di WC. Jadi seperti itu. Seperti contoh di Pakistan Pak ya. Jadi pakai serban itu hukumnya apa Pak? Imamah sunnah ya Pak ya. Tetapi menyelamatkan orang
dari haram itu apa Pak? Wajib. Nah, di Pakistan itu anak-anak muda yang umur 15, 16, 17 itu kalau kata guru kami itu amrod. Tahu ya? Amrod itu adalah anak yang wajahnya bagus, ini bisa menggoda. Sehingga lahirlah nanti penyakit apa itu Pak? Penyakit kaum Nabi Lut. LBTT. LGBT oh ya. Maka hadirin guru kami mengarahkan kepada santri-santrinya untuk tidak pakai imamah, untuk tidak pakai serban. Karena apa? Kalau pakai serban nambah bagus. Nah, jadi dikorbankan sunnahnya untuk menyelamatkan manusia ataupun orang lain dari perkara yang haram. Jadi seperti itu. Bisa dipahami Pak ya? Nah, jadi artinya sesuatu yang dihukumin sunnah itu enggak selamanya jadi sunnah Pak. Contoh, mencium hajar aswad hukumnya apa? Sunnah. Tetapi kalau kita paksain, ya kan? Kita paksain dengan memaksakan orang yang di depan kita terzalimi, maka berubah sunnah menjadi haram. Didorong, bahkan ada sebagian orang sana menyiapkan jasa itu dengan menggunakan jarum Pak. Bantu yang mau ini ditusuk ke depan, tuk. Nah, pada misah kan. Nah, itu jadi hukumnya adalah haram. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak selamanya sesuatu yang hukumnya sunnah itu sunnah, bisa berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan. Seperti contoh kencing, duduk hukumnya apa? Sunnah. Tetapi gara-gara jongkok, ya kan, aurat kita kelihatan, maka berubah menjadi makruh. Kan ada sebagian tempat Pak ya, kalau kita jongkok, ya kan, kelihatan tuh. Bahkan semuanya kelihatan. Nah, itu hukumnya. Maka kita berdiri. Karena di dalam Sahih Muslim Nabi pernah kencing berdiri. Jadi seperti itu. Maka pentingnya thalabul ilm. Jadi hukumnya kembali asalnya adalah hukumnya makruh. Silakan. Monggo, Mas. Ayo kamu. Waduh. Infirodi. Itu ini aja, saya arahkan beli kitab namanya Qurratul Uyun. Ada terjemahnya Pak, bahasa Indonesia. Nah itu bukunya, ada mungkin dijual di toko Alidrus, sudah terjemah. Bahasa Arabnya juga ada, tapi Bapak yang biar lebih cepat yang sudah terjemah saja. Itu banyak sekali. Nah salah satu sunnah ketika seorang suami dengan istrinya berhubungan, sunnahnya itu dengan apa Pak? Dengan menutup aurat. Bukan bugil, telanjang Pak ya. Nah, itu salah satu sunnah. Tetapi bukan berarti ketika tidak menggunakan apa tadi? Selimut itu hukumnya jadi berzina atau haram, tidak. Tetapi makruh. Nah, kalau apalagi yang mau mencetak anak soleh kan, Masya Allah, maka diusahakan sunnah-sunnahnya disempurnakan. Jadi seperti itu. Itu salah satu intinya. Ada lagi, silakan. Keluar lagi kayak air gitu, mandi lagi Pak. Nah ini pertanyaan. Misalnya kita sudah mandi, keluar lagi. Nah yang kita lihat itu keluarnya itu apa? Nah makanya tadi salah satu hikmah daripada buang air kecil dulu, khususnya bagi seseorang yang berhadas besar disebabkan keluar mani, itu dikhawatirkan setelah dia mandi itu keluar lagi Pak air mani sisanya itu. Maka tadi sudah dijelaskan wajib mandi kembali. Nah, itu salah satu hikmah mendahulukan kencing tadi, biar sisa-sisanya itu keluar semua. Karena apa? Karena khawatir keluar. Nah, namun misalnya keluar, nah kita lihat yang keluar itu apa? Jangan-jangan keluar air kencing. Ya Pak ya. Nah, kemarin kan kita sudah bahas madhi. Madhi itu sesuatu yang bening, yang licin. Nah, kalau mani itu baunya aja bau adonan roti, ya Pak ya. Kalau basah, kalau kering bau kuning putih telur. Kemudian keluarnya disertai dengan syahwat ataupun ya setelah mengeluarkannya itu lemas. Nah sekarang ketika ada satu sifat, nggak semuanya dikumpulkan, satu saja tandanya itu nggak ada, nggak ada, ya udah berarti bukan air mani, berarti ini madhi ataupun
air kencing. Nah, kayak misalkan kita habis kita mandi keluar, kita lihat aja sifatnya mani itu ada nggak di dalam benda itu, dalam sesuatu itu. Ketika tidak ada, ya udah, berarti kita basuh saja ini najis gitu. Nah, kalau masih ragu, nah kan kemarin sudah, ketika misalnya kita bangun tidur Pak ya, kita lihat nih celana kok kayak bekas mani tetapi nggak bau, kita hitung-hitung kayaknya nggak mimpi tadi malam. Nah, maka caranya gimana? Kemarin sudah dijelaskan. Maka caranya kita memilih, adakah sifat yang ada di situ, sifat mani. Ketika nggak ada, ya berarti kita basuh saja, kemudian kita wudu. Kenapa? Ini najis. Cuman yang sering disampaikan, Allahumma inna nas'alukal afa fid dunya wal akhirah. Jadi minta afiat, minta perlindungan. Salah satunya dari fitnah, baik yang zahir maupun yang batin. Minta kesehatan, seperti itu Pak. Minta apa? Ya pokoknya seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi jangan dilafatkan Pak, di dalam hati saja. Kok bahasa Jawa, bahasa apa saja boleh, tetapi jangan dilafatkan. Nah, kalau mau dilafatkan bahasa Arab, nas'alukal afa fid dunya wal akhirah. Nah itu. Atau Rabbana atina, itu sapu jagat Pak apa-apa. Nah itu. Memang ada Pak doa-doanya. Salah satunya itu, Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina, itu seperti itu. Saya pun dikasih, saya praktekkan, kayaknya lama. Apalagi pas saya jadi makmum. Nah, saya jadi makmum, imam itu sudah hampir salam, saya masih doa itu, Masya Allah. Nah, seperti itu. Jadi intinya ada doanya, bukan berarti ngelamun dia Pak. Ya Pak ya. Nah, ketika Bapak menjumpai imam yang panjang, itu malah kesempatan Pak. Bapak minta apa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi seperti itu. Saking lamanya tidur Masya Allah. Okay. Ada lagi Pak, silakan. Moga Mas. Jadi sesuatu yang disunahkan untuk orang yang masih hidup, itu pun disunahkan Pak untuk mereka yang sudah meninggal. Salah satunya tadi memotong kuku. Tetapi memotong kuku Pak, khususnya yang masih hidup Pak, ini disunahkan pada 3 hari, 3 waktu. Yang pertama hari Senin Pak ya. Kemudian jangan motong di malam hari, di dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Kemudian yang kedua hari Kamis. Dan yang ketiga adalah hari Jumat. Tetapi khusus disunahkan hari Jumat itu sebelum mandi, sebelum menghadiri sholat Jumat. Nah, kalau yang mati, ya kebetulan matinya hari Minggu, ya udah hari itu saja. Nah, dipotong. Bahkan semuanya Pak, maaf, mungkin dia punya bulu kemaluannya panjang, nggak pernah dicukur ya, sampai panjang banget. Nah, itu disunahkan dicukur. Iya benar ini Pak, disunahkan dicukur. Apalagi cuman kuku, paham ya? Ya seperti itu. Bahkan seandainya tadi kan, nah jadi salah satu rukun daripada mandi itu berlaku juga kepada yang dimandikan. Di samping niat, ya kan, kemudian meratakan air. Nah kebetulan gara-gara kukunya panjang, kemudian mungkin di sininya banyak kotoran, apalagi dia petani atau gimana. Nah itu harus dibersihkan, paham ya? Nah jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk sama-sama thalabul ilmi. Semoga pengajian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah dosa-dosa kita diampunkan Allah, dan juga hajat dan cita-cita kita semua, baik yang kecil maupun yang besar, baik hubungan dunia maupun akhirat, semua diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuman yang sering disampaikan, Allahumma inna nas'alukal afa fid dunya wal akhirah. Jadi minta afiat, minta perlindungan. Salah satunya dari fitnah, baik yang zahir maupun yang batin. Minta kesehatan, seperti itu Pak. Minta ya pokoknya seperti itu. Nah, kalau kita mau pakai bahasa Indonesia boleh, tapi jangan dilafatkan Pak, di dalam hati saja. Kok bahasa Jawa, bahasa apa saja boleh, tetapi jangan dilafatkan. Nah, kalau mau dilafatkan bahasa Arab, nas'alukal afa fid dunya wal akhirah. Nah itu. Atau Rabbana atina, itu sapu jagat Pak apa-apa. Nah itu. Memang ada Pak doa-doanya. Salah satunya itu, Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma astur auratina wa amin rawatina, itu seperti itu. Saya pun dikasih, saya praktekkan, kayaknya lama. Apalagi pas saya jadi makmum.
Saya jadi imam itu sudah hampir salam saya masih doa itu, Masya Allah. Nah seperti itu. Jadi intinya ada doanya, bukan berarti ngelamun dia Pak, ya Pak ya. Nah ketika Bapak menjumpai imam yang panjang, itu malah kesempatan Pak. Bapak minta apa saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti itu. Saking lamanya tidur, Masya Allah. Okay. Ada lagi Pak, silakan. Moga Mas. Mau nanya untuk batasan mandi ketika ini yang saya sering tahu ketika kita memandiin orang meninggal dunia itu kelihatan di kukunya panjang. Nah ini apa harus dipotong atau tidak gitu? Atau cukup begitu aja? Ya. Jadi sesuatu yang disunahkan untuk orang yang masih hidup itu pun disunahkan Pak untuk mereka yang sudah meninggal. Salah satunya tadi memotong kuku. Tetapi memotong kuku Pak khususnya yang masih hidup Pak ini disunahkan pada 3 hari, 3 waktu. Yang pertama hari Senin Pak ya. Kemudian jangan motong di malam hari di dalam kitab Ta'lim Ta'lim. Kemudian yang kedua hari Kamis. Dan yang ketiga adalah hari Jumat, tetapi khusus disunahkan hari Jumat itu sebelum menghadiri sholat Jumat. Nah kalau yang mati ya kebetulan matinya hari Minggu ya udah hari itu saja. Nah dipotong. Bahkan semuanya Pak, maaf mungkin dia punya bulu kemaluannya panjang nggak pernah dicukur ya, sampai panjang banget. Nah itu disunahkan dicukur. Iya benar ini Pak, disunahkan dicukur. Apalagi cuman kuku, paham ya? Ya seperti itu. Bahkan seandainya tadi kan, nah jadi salah satu rukun daripada mandi itu berlaku juga kepada yang dimandikan. Di samping niat, ya kan, kemudian meratakan air. Nah kebetulan gara-gara kukunya panjang, kemudian mungkin di sininya banyak kotoran, apalagi dia petani atau gimana, nah itu harus dibersihkan, paham ya? Nah jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Apalagi ada lagi silakan. Alhamdulillah Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemudahan kepada kita sekalian untuk sama-sama thalabul ilmi. Semoga pengajian ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah dosa-dosa kita diampunkan Allah, dan juga hajat dan cita-cita kita semua, baik yang kecil maupun yang besar, baik hubungan dunia maupun akhirat, semua diijabah dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doa subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل